Pada peringatan Hari Arak Bali tahun 2026, Gubernur Bali Wayan Koster menerima izin usaha produksi arak Bali dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia hari Kamis malam 29 Januari 2026 yang berlangsung di The Westin Resort Nusa Dua Badung. Izin ini menjadi tonggak penting legalitas dan daya saing arak Bali ke tingkat global. Peringatan Hari Arak Bali tahun 2026 dihadiri Gubernur Koster bersama Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Suwastini Koster, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Putu Juli Ardika, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahatyatnya, dan wakil sekitar 500 pemangku kepentingan mulai dari petani, pengrajin, koperasi, pelaku pariwisata, hingga regulator pusat dan daerah. Mengusung tema Arak Brem Bali Local Spirit Goes Global, peringatan ini menjadi ajang konsolidasi nasional dalam memperkuat posisi arak Bali sebagai warisan budaya sekaligus produk unggulan daerah. Pada kesempatan ini, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI Putu Juli Ardika secara simbolis menyerahkan izin usaha industri arak Bali kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Izin ini memberikan kepastian hukum bagi produksi dan peredaran arak Bali secara legal dan berkelanjutan. Gubernur Koster menyebut izin produksi ini sebagai kado manis pada peringatan Hari Arak Bali ke-6. Ia menegaskan saat ini perangkat pendukung arak Bali sudah lengkap, mulai dari regulasi melalui Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali bertujuan melegalisasi, melestarikan, dan meningkatkan nilai ekonomi arak Bali. Selanjutnya, keputusan Gubernur Bali nomor 929/I-HK-2022 menetapkan setiap tanggal 29 Januari sebagai Hari Arak Bali. Perjuangannya berlanjut dari sertifikasi hingga izin industri dari pemerintah pusat. Saat ini tercatat 58 merek arak Bali telah berkembang dan dinaungi oleh 18 koperasi. Bahkan arak Bali mulai menunjukkan daya saing di pasar pariwisata internasional dan menjadi produk favorit di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kedepan, koperasi produsen arak akan dinaungi Perumda Kerte Bali Saguna dan dikelola melalui PT Kantibara Sejahtera. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan produksi, memperkuat UMKM, serta mendorong arak Bali menjadi spirit ke-7 dunia. Maka dengan izin ini, para koperasi yang ada di Bali, koperasi produksi arak, ada 18, ada juga yang lain-lainnya, itu langsung akan bernaung di bawah perusahaan umum daerah ini. Dan untuk itu saya menugaskan perusahaan umum daerah tentang Bali Saguna untuk mengelola perizinan ini dan membentuk PT, yaitu PT dinamakan dengan PT Kantibara Sejahtera untuk mengelola perizinan ini dalam rangka memproduksi dan melakukan peredaran mengenai produk-produk arak di Bali. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI Putu Juli Ardika membacakan sambutan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan aktif merayakan dan menguatkan Hari Arak Bali sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Kementerian Perindustrian juga berkomitmen membina 1.472 perajin arak di Bali, mulai dari peningkatan kualitas, keamanan produk, desain kemasan, hingga pemasaran berorientasi ekspor. Nantinya perusahaan ini dapat berfokus untuk melakukan pembinaan petani dan perajin arak Bali, mulai dari peningkatan kualitas, standarisasi, pengemasan, dan pemasaran, sehingga dapat diterima oleh konsumen dan berorientasi ekspor. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dan menciptakan nilai tambah produk arak Bali. Peringatan Hari Arak Bali 2026 diharapkan menjadi tonggak sejarah baru, menandai kebangkitan arak Bali dari produk tradisional lokal menuju industri berdaya saing nasional dan global. Menutup rangkaian kegiatan dilaksanakan tos minum arak bersama para undangan. Winata dan Angkat Wirawan, Bali TV.